Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Mariskia Sibuan. Em, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya yang berjudul Penerapan Metode Statistika Inferensial dalam Analisis Penjualan, Regresi Linear, dan Uji ANOVA. Untuk soal pertama, yaitu untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan produksi PT Duta Makmur, yang selama ini dikemas secara sederhana akan diubah kemasannya. Untuk itu, pada 15 daerah penjualan yang berbeda, dilakukan pengamatan dengan mencatat penjualan roti dengan kemasan lama atau kemasan satu, kemudian kemasan diganti dengan kemasan yang lebih atraktif, yaitu kemasan dua, dan kemudian dicatat tingkat penjualan roti dengan kemasan yang baru pada 15 daerah yang sama. Nah, sampel yang diambil itu yang pertama ada sampel kemasan satu dan yang sampel kedua adalah kemasan dua pada 15 daerah yang berbeda. Kemudian kita kita siapkan sintaksnya. Kita masukkan data dengan dengan dua arah, maka output yang keluar ini. Nah, berdasarkan output yang keluar itu, nilai p-value adalah 0,9614. Jadi, karena nilai ini lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 atau P lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemasan satu dan kemasan dua. Untuk soal yang kedua itu yaitu seorang peneliti ingin melihat hubungan antara jumlah pesantren dengan jumlah tenaga pengajar atau tengku di Aceh. Nah, peneliti tersebut telah memperoleh data sekunder dari sumber-sumber data untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan peneliti tersebut adalah BPS Aceh tahun 2014. Nah, berikut data yang diperoleh. Dari data ini, em, pertama-tama kita tentukan dulu mana variabel X dan Y. Variabel X-nya itu pesantren, variabel Y itu tengku. Hmm. Kemudian kita ambil model regresi linearnya. Model regresi linearnya ini dan pengujian signifikannya ini. Nah, dari sini kita tahu kalau eh, tolak nol karena nilai p-value atau 0,0342 itu lebih kecil dari taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tengku terhadap variabel pesantren. Diagram pencar atau scatter plotnya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau adanya korelasi positif antara jumlah tengku dan pesantren. Nah, yang terakhir itu ada koefisien determinasinya. Koefisien determinasinya itu sebesar 0,1963, menunjukkan bahwa variabel tengku itu mampu menjelaskan 19,6% variasi pada jumlah pesantren. Hubungan ini terbukti sangat rendah secara statistik karena nilai p-value 0,0342 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga kita menolak H0. Nah, yang terakhir itu ada uji ANOVA. Soalnya yaitu suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui potensi hasil dari 5 varietas
padi, yaitu A, B, C, dan E. Tanah sawah yang digunakan untuk percobaan diduga tidak homogen, sehingga perlu dilakukan pengelompokan. Pengelompokan dilakukan sedemikian rupa sehingga ragam kesuburan tanah setiap kelompok tetap kecil. Pada percobaan ini terdapat 5. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk Hanolnya, rata-rata hasil dari kelima varietas padi itu sama. H1-nya setidaknya ada satu rata-rata hasil varietas padi itu yang berbeda. Ini sintaksnya. Kemudian hasil outputnya ini nilai P sangat kecil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata hasil sawah di antara beberapa kelompok varietas yang berbeda tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.